أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita memuji dan bersyukur atas nikmat. Walillahilhamd, pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan ba'dal iman wal Islam was sunnah. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, sunnah, dalam keadaan kita berharap mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, memberikan karunia ilmu yang bermanfaat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahilhamd, kita masuk di tema bahasan baru dalam silsilah pembahasan fikih ibadah atau fikih secara umum, di mana fikih terbagi menjadi 4 bagian. Fikih terbagi menjadi 4 bagian. Rub'ul ibadat, seperempatnya pembahasan fikih ibadah, seperempatnya fikih ibadah. Yang kedua, rub'ul muamalat, seperempatnya adalah fikih muamalah. Yang ketiga adalah rub'un nikah, fikih nikah. Dan yang keempat adalah rub'ul jinayat. Empat bagian akhir adalah fikih jinayah, ya, termasuk di dalamnya hukum, ya, ketentuan, pasal-pasal, tata bernegara, yang rub'ul jinayah. Jadi sekali lagi,
Pembahasan fikih ada 4. Pertama adalah fikul ibadah, fikih ibadah. Kemudian yang kedua adalah fikih muamalah. Yang ketiga adalah fikih nikah. Yang keempat fikih jinayat atau jinayah. Walillahilhamd, sudah berlalu dari kita 1/4 dari bahasan fikih. Jadi pembahasan terakhir Kitabul Hajj wa sifatuhu, Kitabul Haji, dan tata cara pelaksanaan ibadah haji adalah pembahasan akhir dalam 1/4 bagian awal. 1/4 pertama itu fikih ibadah. Tersisa bahasan kita adalah 3/4 lagi. Subhanallah. Sudah berapa tahun? 1/4 ibadah, 1/4 saja fikih. Berapa? Kurang lebih 7 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berkenan menuntun kita husnul khatimah, istiqamah, dan diberikan kesabaran. Amin. Ikhwani fillah rahimanallah. Hari ini pertemuan pertama di fikih, pembahasan fikih bagian kedua, yakni rub'ul muamalat, fikih muamalah, fikih muamalah. Dan fikih muamalah ini diawali dengan kitabul buyu', kitabul buyu', kitab jual beli bahasa kita, ya. Adapun syarat, adapun bab dari kitab ini yang pertama adalah babu syurutihi wa ma nuhya anhu. Atau bahasan pertama dalam kitabul buyu adalah babu syurutihi wa ma nuhya anhu. Bab syarat-syarat sah jual beli, bab syarat sah jual beli, wa ma nuhya anhu, ya, serta perkara yang terlarang darinya. Syarat sah jual beli serta perkara yang dilarang darinya. Wa amma irdafu al-ibadat bil muamalat falianna al-insan la yumkinu an yakuma bil ibadati illa bima yu'inuhu min at-ta'am wasyarab wa ghairihi. Adapun pembahasan kedua ini datang setelah fikih ibadah, karena pada dasarnya manusia tidak mungkin bisa menunaikan ibadah dengan baik kecuali bima yu'inuhu min at-ta'am wasyarab wa ghairihi, kecuali apabila telah terpenuhi hajat atau kebutuhan makan, minum, atau lain sebagainya. Wala yaslu an ya'kul al-muslim min kulli ma habba wa dab. Dan seorang muslim tidak memakan sesuatu, ya, min kulli ma habba wa dabba, dari atau apapun yang dia sukai. Bal la budda min at-tamyiz min al-at'imah an-nafi'ah wad-dhar. Namun dia harus bisa memilih mana makanan yang baik, mana yang khabith, yang buruk. Karena Allah Rabbul Alamin telah menjelaskan
ya, mengatur. Demikian pula dalam usaha. Ada usaha yang thayyib, kasab yang thayyib, ada kasab yang khabith, buruk. Nah, oleh karena itu pembahasan kedua adalah pembahasan fikih muamalah. Jadi hubungan, kaitan serta urutan letakkan juga para ulama dengan meletakkan fikih, pembahasan fikih muamalah setelah ibadah sangatlah erat. Karena kita termasuk makhluk sosial, tidak bisa sempurna pelaksanaan ibadah kita kecuali apabila telah tertunaikan hajat. Bahkan ketika membahas seputar sholat sebagaimana telah berlalu dari kita, bahwa la sholata, ya, tidak ada sholat atau tidak sah sholat bagi orang yang dalam keadaan sedang menahan, atau tidak ada sholat bihadratit ta'am, ya, dalam keadaan makanan sudah tersaji atau terhidangkan. Bahkan di hadis yang lain, wa idah faidah hadaral asya, ya, apabila makanan sudah tersaji, sudah terhidangkan, kemudian juga isya sudah dikumandangkan, abda'u bil asya, maka mulailah dengan makanan. Artinya bahwa ibadah tidak bisa terlepas dari muamalah. Baik. Kita masuk di pembahasan al-bai' atau jual beli. Kalau dilihat dari sisi kenapa jual beli dibahas atau diutamakan dalam pembahasan, apakah kasab atau usaha itu hanya jual beli? Maka jawabannya tidak. Ya. Wujul iktisab al-masyru'. Kasab yang disyariatkan, sejatinya pembahasan kasab ini datang di hadis pertama, insyaallah kan. Kasab yang disyariatkan itu kurang lebih ada 4 atau ya. Kasab yang disyariatkan itu ada 4 diantaranya. Pertama, kasab yang paling utama. Pertama, sekaligus kasab atau usaha yang paling utama adalah al-ghanimatu fil jihad. Kasab yang paling utama, apa kasab itu? Kasab itu apa? Nafkah. Kasab itu nafkah bagian dari kasab, usaha yang lebih umum. Jadi usaha yang paling utama, tingkatannya paling tinggi, kasab atau usaha dari ghanimah. Ghanimah dari jihad fisabilillah. Ghanimah. Ghanimah dari jihad fisabilillah. Ya afdalul makasib, merupakan kasab yang paling utama. Ya. Wa ibahatuha min khasaisi hadhil ummah. Penghalalannya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW saja. Jadi penghalalan ghanimah khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW saja. Umat dahulu tidak. Yang kedua, amalul yaddi bi san'ah. Maksudnya adalah kasab hasil amal atau
olahan tangan sendiri. Maksudnya produksi tangan sendiri. Atau kasab yang dihasilkan dari tangan sendiri. Ada isyarat di hadis, inna afdala ma akala al-insan min amali yadihi. Seutama-utamanya apa yang dimakan oleh seseorang atau manusia min amali yadihi, hasil dari amal atau usaha tangannya sendiri, hasil dari usaha tangannya. Tapi ini punya makna yang luas, nanti insyaallah ta'ala ada paparannya di sini. Tuh. Wa inna nabiyallah Dawud ya'kulu min amali yadihi. Karena Nabiullah Dawud alaihissalam, beliau makan hasil dari tangannya sendiri. Bukan maknanya hasil proses dengan tangan sendiri saja, enggak. Tapi maknanya umum. Masuk di dalamnya juga adalah pekerjaan sendiri. Nah, itu. Yang ketiga, dan ini yang insya Allah ke depan kita akan kaji, adalah al-bai', yaitu jual beli. Al-bai', jual beli. Ya, at-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. At-tajir as-saduq, apa tajir? Tajir itu apa tajir? Usahawan, ya. Pengusaha yang jujur. Tajir bukan tajir bahasa kita. Usahawan atau pengusaha yang jujur serta amanah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para shalihin. Jadi pengusaha yang jujur serta amanah bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan merekalah sebaik-baik teman, atau sebaik-baik apa? Teman dekat. Masya Allah. Sisi yang lain itu kan sisi positifnya. Terkadang orang itu tergiur dengan sisi positifnya dan mengabaikan sisi yang lain. Ya. Dan ini dalam fikih jual beli ini dibahas, dua-duanya dibahas. Di hadis yang lain dikatakan innat tujjara yud'auna fujjaran yaumal qiyamah. Sesungguhnya tujar, tadi pengusaha, kelak pada hari kiamat akan diseru atau dipanggil sebagai apa? Fujjar. Apa fujjar? Pelaku maksiat. Fujjar, fajir. Fajir. Fujjar jama dari fajir. Apa fajir? Pelaku dosa. Fujjar. Ini fujjar. Sesungguhnya para pengusaha kelak pada hari kiamat akan dipanggil, ya, dari ahli. Nanti luar biasa. Kelak manusia, setiap diri manusia itu akan dipanggil sesuai dengan ahlinya. Apa ahli itu? Apa? Bukan keluarganya, tapi apa maksudnya? Ahlinya. Kalau dia termasuk ahli Al-Quran, senantiasa dia di dunia dia senantiasa. Dia punya dersan, punya hancang. Dan dia meninggal di akhir bacaan yang dia baca. Di situ ada harapan.
ada harapan kelak yaumul qiyamah dia dibangkitkan dari ahli. Ya, di akhir kalimat atau ayat yang dia baca. Kalau kita bisa istiqomah di atas ini thalabul ilmi, maka kelak pada hari kiamat Allah akan bangkitkan ya sesuai dengan amal yang dia lakukan di akhir. Istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat, tapi jaminan kebaikannya luar biasa. Nah, sebaliknya, apabila kebiasaannya adalah keburukan, salah satu tujar, inna tujara yud'auna fujara. Kelak pada hari kiamat, para pengusaha, para pengusaha akan dipanggil dari golongan, nah gitu, fujar, fujar, pelaku maksiat, pelaku dosa, pendosa pada hari kiamat. Illa, nah yang lanjutan, man barra wa sadaqa, kecuali orang yang berlaku jujur, benar, amanah. Nah, yang jujur serta amanah. Dan perkara tijarah jual beli bukan perkara yang mudah, sehingga ada syarat tentunya yang harus dipenuhi dalam jual beli. Salah satu syaratnya adalah ilmu. Salah satu syaratnya adalah apa? Ilmu. Halal, haram. Tuh. Baik. Yang keempat, kasab yang keempat adalah az-zira'ah, bercocok tanam. Bercocok tanam. Yagrisu al-asjar wa badru al-hubub wa min anfa'il makasib. Menanam pepohonan atau menebar biji-bijian. Mungkin manfaatnya bukan sekarang, mengingat tumbuhnya kan lama, bertahun-tahun. Jika pohon itu ya, jika sifatnya pohon, apalagi kelapa, kan bertahun-tahun. Tapi manfaatnya kapan? Nanti. Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu mengambil pelajaran kepada para sahabat dari pohon kurma. Ya. Pohon apa? Kurma. Nah, kita pun bisa mengambil prinsip hidup dari mereka, yakni bercocok tanam, di mana mereka betul-betul tawakalnya tinggi, kesabarannya kuat. Karena orang yang bercocok tanam dia luar biasa, tingkat ketawakalannya kuat dan kesabarannya juga kuat. Walaupun juga tidak semua. Kalaulah kita dasari semua atas landasan dan dasar Islam, hatta bercocok tanam sekalipun padi umpamanya, maka apa yang dimakan oleh burung atau diambil oleh hama umpamanya, maka sejatinya pahala ngalir untuk dia, sedekah. Jelas? Tapi faktanya nggak demikian. Fakta yang ada di ini nggak demikian. Tuh. Karena berpikirnya apa? Tadi ekonomi tadi. Jadi apa yang ya tadi peran ekonomi itu luar biasa ya. Apa di pembahasan ekonomi itu modal gitu ya. Apa?
Berkaitan dengan modal. Intinya kalau dalam Islam nggak demikian justru. Tidak apa yang dikeluarkan itu justru itulah yang bermanfaat untuk kita. Jadi harta kita adalah harta yang dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan tidak akan berkurang. Kalau ekonomi dunia justru apa yang dikeluarkan itu berkurang. Jadi kecenderungan kita terhadap dunia luar biasa, sangatlah besar. Bukan berarti maknanya kita harus meninggalkan dunia, enggak. Karena kita nggak bisa lepas dari dunia. Baik, kita masuk di pembahasan al-bai'. Apa yang maksud dengan jual beli? Kemudian syarat dari jual beli itu apa saja? Syarat apa? Landasan dalil dari jual beli ini apa saja? Saya baca. Secara bahasa jual beli al-bai' adalah akhdhus syai' wa i'ta'us syai'. Memberi dan mengambil sesuatu. Memberi dan mengambil sesuatu. Ini menurut bahasa. Wa yutlaqu ala bai'i syai' alladhi huwa diddu syira'i. Nah, bai' jual beli. Menjual sesuatu. Artinya akhdus syai' mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Saya kira jelas ya. Adapun menurut istilah para ulama fikih, nanti fikihnya fikih apa? Muamalah. Tadi udah bahas. Adapun menurut para ulama fikih atau syariat, istilah syariat, muawadatu ainin au manfaatin bimithlihima. Muawadah tukar menukar jenis, tukar menukar jenis atau barang, tukar menukar jenis atau barang, au manfaatin atau tukar menukar jasa atau manfaat. Jadi ada dua pokok dalam jual beli, barang, ain, ya, jenis, au manfaah atau apa? Jasa. Sifatnya adalah muawadhah. Muawadhah itu tukar menukar dalam tujuannya adalah apa? Keuntungan. Karena tidak lepas. Kalau jual beli itu nggak lepas dari apa? Keuntungan. Kalau ada orang yang melakukan jual beli kemudian tidak ada niat untuk mendapatkan keuntungan, maka bertolak belakang sendiri dengan apa? Definisi secara. Karena jadi tukar menukar antara manfaat atau barang jenis ya ain atau manfaat. Makanya terlebih dahulu nanti kisahkan muawadhah, bab muawadhah dengan istilah yang lain tabarruat. Ada muawadhah, tukar transaksi istilahnya, berarti kalau bahasa kita transaksi. Ya, ada tabarruat. Tabarru' itu adalah kebaikan. Nah, sekarang di zaman sekarang, ya nanti riba masuk di situ. Jadi bercampur aduknya antara muawadhah dengan tabarruat. Tabarruat itu tidak boleh di dalamnya keuntungan kecuali akhirat ya tentunya. Seperti contohnya apa? Nah, ta'awun, tolong menolong, tolong membantu gitu. Atau meminjamkan barang, jelas. Meminjamkan.
Kan sekarang banyak transaksi dengan dasarnya pinjam meminjam. Pinjam meminjam asalnya bagiannya tadi apa? Tabarruk, meminjamkan barang. Kenapa? Karena tidak ada seorang peminjam kecuali dia butuh. Kemudian ditolong, dibantu. Makanya istilah dalam hadis, man yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan kepada orang yang kesulitan. Para ulama tafsir hadis, ya umumnya menafsirkan mu'sirin itu adalah utang piutang. Utang. Sayangnya sekali lagi, nanti dibahas dalam bab riba, kita berriba. Nah, tabarruk asalnya adalah kebaikan, itu ditunggangi oleh apa? Ini dia, keuntungan, muawadah, keuntungan. Oleh karena itu, prinsipnya pertama, pada dasarnya prinsipnya harus kita pahami, bedakan terlebih dahulu jenis dari transaksi yang kita lakukan. Apakah transaksi yang kita lakukan ini adalah bagiannya muawadhah, di mana di situ ada asas dasar manfaat untuk kita, tukar menukar transaksi jual beli di antaranya, atau bagiannya adalah tabarru'. Apa tabarru' itu? Menolong, babnya ta'awun. Nah, itu pisahkan terlebih dahulu. Banyak orang yang justru nggak ngerti, dicampur. Bukannya menolong, justru apa jadinya? Memberatkan. Jelas ya? Kan dasar prinsip riba itu kan demikian. Bukan menolong sejatinya. Tapi apa? Memberatkan, menyulitkan, membinasakan. Halakah kebinasaan. Dan kebinasaan riba itu langsung kontan. Ngeri. Di mana? Di dunia langsung nampak. Dan termasuk dosa besar. Dan termasuk dosa yang disegerakan hukumannya. Riba. Ngeri. Nah, kita ulangi ya. Jadi tijarah atau buy jual beli itu adalah muawadatu ainin au manfaat, transaksi atau tukar menukar jenis barang atau manfaat atau jasa bimislihima yang atau dengan semisal keduanya. Walau fid dhimmati ala wajhil masyru', walaupun fid dhimmati, walaupun dengan penyebutan sifat. Zimah itu penyebutan sifat. Jadi barangnya ada, tapi yang dia sebutkan adalah sifatnya. Karena bisa jadi ada di rumah, sifatnya begini. Jelas? Nah ini juga sudah masuk kategori apa? Transaksi. Makanya nanti ada pembahasan seputar hukum transaksi dalam keadaan kita di dalam masjid umpamanya. Barangnya ada di rumah, tapi kita melakukan transaksi. Akad. Jelas? Penyebutannya hanya sebatas apa? Jenis atau sifat barang saja. Sifatnya begini. Nah, ini juga sudah termasuk kategori apa? Buy, jual beli, walaupun barangnya di rumah. Nah ini yang dimaksud. Jadi jual beli itu adalah tukar menukar atau transaksi jenis barang atau manfaat, jasa dengan semisal. Walaupun dengan atau hanya dengan apa? Penyebutan sifat. Ala wajhil masyru'. Ya, sesuai dengan tuntunan syariat, Allahu ta'ala.
Landasan dalil jual beli. Nah, ini sampai sini bisa dipahami? Jelas dulu? Di apa jual beli? Tukar menukar jenis barang atau apa? Manfaat. Biasa. Nah, pahami dulu ini ya. Jadi kalau kita hendak melakukan transaksi, tentukan terlebih dahulu. Transaksinya apa? Jenis barangkah atau apa? Jasa. Jadi jangan ada nanti yang nanya. Maksudnya kategorinya apa? Ini barang atau jasa? Jasa termasuk bagian dari transaksi. Baik, walau fi dhimmat bimislihima, dengan semisal. Walaupun dengan penyebutan apa? Sifat. Ya. Ala wajhil masyru', sesuai dengan tuntunan syariat. Kita masuk di landasan dalil. Landasan dalil jual beli Quran di antaranya surah Al-Baqarah ayat 275. Banyak ya. Surah Al-Baqarah 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini sebagai bantahan terhadap kaum musyrikin yang menghalalkan riba. Atau mereka yang mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba. Innamal bai'u mislur riba. Bahwa jual beli itu ya sama saja dengan apa? Riba. Allah tegaskan dalam ayat ini, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli halal, riba haram. Bahkan di ayat ke-276-nya, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Yamhaqullahu riba, Allah melenyapkan, menghancurkan riba, wa yurbi as-shadaqat, dan melipat gandakan sedekah. Nah, subhanallah ya. Kalau tadi prinsip tabarruk dan muawwadhah bisa dipahami, kalau tabarruk sejatinya transaksinya dengan Allah. Kalau kita sadar, paham. Kalau tabarruat, agama kebaikan, itu transaksinya bukan dengan makhluk, tapi dengan siapa? Dengan Allah. Kalau muawwadhah, transaksinya dengan siapa? Sehingga seablek syaratnya. Syaratnya banyak. Karena kalau sesuatu sudah berkaitan dan berhubungan dengan sesama manusia, panjang, Pak. Kedzaliman saja kalau sudah berkaitan dengan manusia, maka sampai nanti hari kiamat. Man indahu madlamatun li akhi falyatahallalhu al-yawm. Siapa di antara kalian yang memiliki kezaliman, halalkan segera. Ya, sebelum dinar dan dirham tidak lagi mendatangkan manfaat, yakni yaumul kiamat. Ngeri. Orang yang rugi disebutkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, man ya'ti bis-shalah, orang yang rugi, orang yang bukan yang apa, orang yang bangkrut ya istilahnya. Orang yang bangkrut bukan yang tidak punya harta benda, bukan, tapi orang yang rugi itu sholat rajin, beribadah, getol rangkaian ibadah ya. Tapi apa? Terhadap sesama justru tidak baik. Jadi sekali lagi, jadi ada tabarru', ada mu'awadhah. Tabarru' ini justru sejatinya hubungannya, transaksinya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tabarru' babnya luar biasa sejatinya. Ya. Pintu kebaikan besar.
Nah, inilah bedanya, inilah hal yang membedakan antara kita dengan para ulama salaf dahulu dan para sahabat ridwanullah alaihim. Tentu, ya, ala ru'usihim. Mereka lebih mendahulukan apa? Tabarru daripada apa? Muawadhah. Kalau kita jual beli dulu, keuntungan dulu, dunia sifatnya. Bedanya keuntungannya kalau dunia, kalau muawadhah, sifat keuntungan nampak, terlihat di mana? Langsung. Kalau tabarru, ini nggak nampak, nggak nyata di sini. Karena sedekah itu burhan kan ya. Sedekah itu adalah bukti nyata dari keimanan. Sehingga mereka para ulama salaf dahulu, ala rusi para sahabat ridwanullah alaihim, mereka lebih, subhanallah, lebih mengedepankan tabarru daripada apa? Walaupun enggak juga, pada dasarnya juga, walaupun mereka juga bertransaksi, sebut saja umpamanya siapa, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya, dasar mereka bukan mengumpulkan apa, bukan prinsip mereka dalam jual beli pun bukan untuk apa, menarik keuntungan sebesar-besar dalam sifatnya yang sifatnya duniawi, bukan, tapi untuk apa? Tetap juga untuk akhirat nanti. Inilah yang barangkali harus diluruskan. Ya. Baik. Ayat yang kedua banyak. Ayat kedua. Di surah An-Nisa ayat 29. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan dari harta-harta kalian sesama kalian dengan cara batil, kecuali an takuna tijaratan, berupa tijarah, saling ridho sesama kalian. Dan lain sebagainya, banyak dalil. Adapun dalil dari hadis Nabi SAW, insyaallah taala nanti ke depan kita akan sama-sama mengkajinya. Rukun dari jual beli. Rukun dari jual beli. Lil bai'i salah satu arkan. Jual beli ada 3 rukun. Rukun pertama adalah al-aqid, pengakad. Pengakad. Ya, orang yang melakukan akad. Mencakup meliputi siapa? Penjual dan pembeli. Jadi rukun dari jual beli harus terpenuhi 3. Al-aqid, pengakad, meliputi penjual dan pembeli. Yang kedua adalah al-maqudu alaihi, yang diakadkan. Atau apa? Nah, objek, sil'ah. Istilahnya dalam istilah fikih muamalah, sil'ah. 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 Atau objek atau barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga apa? Nah, sigo. Ya. Sigo itu bisa jadi ungkapan lafal yang diucapkan, ya, ikrar. Sehingga sigo ini ada 2. Sigo ini adalah 2. Ada qauliyah, ada ucapan, ada perbuatan. Nah, ucapan ini disebut dengan ijab, qabul. Ucapan ini disebut dengan apa? Ijab, qabul.
Baik. Yang adapun sigoh fi'liyah tadi kan perkataannya saya tidak rinci ya. Yang kedua adalah sigoh berupa perbuatan. Wahya al-mu'athah, yaitu saling memberi. Saling memberi. Bisa dipahami ya? Tadi kan umpamanya tukar menukar barang, barter umpamanya. Ya, kategorinya. Ya, barang dari penjual dan pembeli sudah apa? Saling memberi, saling diberikan. An yadfa'a al-mustari ats-tsaman. Pembeli menyerahkan harga ya atau upah atau sejenisnya. Wa yadfa'ul bai'u sil'ata, dan pembeli menyerahkan barang. Biduni lafdin bainihima, tanpa ada lapal apapun. Nah, itu juga sudah masuk ke dalam kategori sigoh. Jadi sigoh itu ada dua, ada ucapan, ada perbuatan, ada fi'liyah. Ucapan jelas, ya istilahnya adalah ijab, qabul, ya ada ijab, qabul. Syarat qabul ada syaratnya juga qabul, ya. Al-aslu fil qabul ayakuna mutakhiran. Asalnya qabul itu datang setelah ijab. Ijab dulu baru qabul. Kayak nikah aja. Ya. Seperti apa halnya nikah, pernikahan. Ada syarat ijab qabul ada. Syurutul qabul. Syarat-syarat qabul. Ada syarat juga ijab. Baik. Jadi ada ijab, ada qabul. Nah, itu kan jelas dengan lisan. Tapi terkadang akad itu sudah terjalin, sudah terjadi, walaupun tidak ada ucapan. Tapi bentuknya dengan apa? Fi'il, perbuatan. Nah, ini disebutnya sigoh juga. Tapi sigohnya apa? Fi'liyah. Artinya transaksi pun sudah sah. Tuh. Nah, ini pendapat. Kama yasulu fil aswaqil hadithah, sebagaimana ini terjadi di pasar era modern katanya. Sekarang, haitsu ta'ti wa ta'khudhu sil'ata wa tu'ti saman. Haitsu ta'ti wa ta'khudhu sil'ata. Kayak seperti di pasar ngambil barang itu kan di pasar, terus apa? Ngasih uang. Enggak ada yang disebut itu. Ngambil barang, kasih. Karena sudah maklum, sudah diketahui saman harganya juga sudah. Oh, kasih. Yang sahih, yang benar, ada 3 pendapat juga terkait ini, 1 atau 3. Yang benar, yang rajih, sebagaimana diisbatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, innal ladzina mana'u dzalika yata'amalun bihi. Nah, istilahnya bai'ul mu'athah, saling memberi, sudah masuk sini. Jadi ada berapa rukun jual beli? 3. 1 al-aqid, berarti mencakup siapa? Ada penjual, pembeli. Nanti ada syarat penjual, pembeli. Penjualnya apa syaratnya? Nanti masuk. Terus yang kedua, sil'ah atau ma'qud alihi, barang yang diperjualbelikan, diakadkan. Yang ketiga, sigoh. Nah, sigoh itu meliputi apa? Qauliyah dan fi'liyah. Ucapan sebagai ijab dan qabul, kemudian ada fi'liyah. Salah satunya adalah mu'athah, saling memberi. Nah, Allah Ta'ala. Tapi sekarang masuk syarat sah jual beli. Kalau tadi rukun, kita masuk syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli ada 7. Syarat sah jual beli itu ada 7. Pertama,
at-taradi bainat tarfain, yaitu saling ridho di antara dua pengakad. Saling ridho antara dua pengakad. Siapa? Penjual dan pembeli. Cukup nggak? Cukup nggak transaksi kalau sudah saling ridho? Cukup, sudah cukup transaksi sah? Sah atau belum? Belum, soalnya baru satu. Pokoknya ridho. Pokoknya ridho. Belum ya. Karena tersisa 6. Sisanya kan 6 lagi, masih banyak berarti. Artinya, perhatikan, jangan fokus di saling ridho. Karena masih ada 6 lagi. Ya. Baik, yang kedua. Ayyakunal aqidu jaizat tasarruf. Para pengakad, saya istilahnya para pengakad aja atau gimana ya? Karena kembali ke rukun tadi ya. Jadi semuanya ini disyaratkan akan bermuara ke rukun. 7 dari syarat ini akan bermuara ke rukun. Sehingga pahami terlebih dahulu apa? Rukun yang 3. Insya Allah mudah. 3 tadi ya. Ada apa tadi? Al-aqid, ada sil'ah, ada sigo. Nah, nanti bermuara ke situ. Berarti kalau at-taradi baina, kalau yang pertama kembali ke mana? Akid. Ya, dia saling ridho. Nah, sekarang yang kedua, yakunul akid jaiza at-tasarruf. Para pengakad nah, termasuk jaizat tasarruf. Orang yang diberikan kuasa. Bisa dipahami dengan kalimat kuasa. Baik kuasa langsung karena hak milik atau apa? Wakil, pelantara. Ada surat kuasa kan? Baik. Ini berarti kembali ke mana? Rukun yang pertama. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, syarat ketiga. Jadi nanti pastikan terlebih dahulu di saat hendak kita melakukan transaksi, pengakad itu termasuk kategori apa? Orang yang punya kuasa atau setidaknya wakil. Pastikan terlebih dahulu. Yang ketiga, ayyakunal bai'u malan mubah. Nah, yang ketiga, sil'ah sekarang barang. Ayyakunal bai'u malan mubah. Barang atau manfaat yang diperjualbelikan termasuk harta mubah. Barang atau manfaat yang diperjualbelikan termasuk harta mubah. Nah, berarti mengeluarkan harta yang tidak mubah, haram. Ya. Walaupun saling ridho. Nah, ini dia masuk. Atau yang kedua juga sama gitu. Walaupun saling ridho tapi bukan, dia tidak berkuasa untuk melakukan transaksi ujuk-ujuk dijual umpamanya, padahal tanah ataupun barang punya siapa? Punya orang lain. Banyak yang kayak begitu kan.
kendaraan milik orang lain. Nah, dia punya hak pakai saja bisa jadi. Hak pemilikan statusnya tetap milik siapa? Fulan umpamanya. Yang berhak untuk menjual ya hak milik. Karena sejatinya hakikat dari jual beli itu adalah perubahan status kepemilikan. Perubahan status apa? Kepemilikan. Nah, sekarang ke berapa? 4. Ayakun al-aqidu malikan lil maqudi alaihi au ma'zunan lahu fi. Ini hampir mirip sejatinya ya. Pengakad malikan lil maqudi alaihi. Pemilik utuh dari barang, pemilik utuh dari barang atau diberikan izin. Saya gas dari gambaran. Fa idza kana al-bai'u mabi'u laisa indahu waqtal aqdi, apabila barang yang dijual bukan milik pribadi di saat akad, fa innal bai'a la yasihu, ya maka jual belinya dianggap tidak sah. Ya, nanti ada bai'ul fuduli, ada bai'u ma laysa fi milkihi waqtul akad. Adapun tadi pembahasan yang kedua, jika ditanyakan apa bedanya dengan yang kedua, ya kan hampir mirip kuasa tadi ya. Kaunul akid jaizat tasarruf, itu ada 3 katanya. Pengakad itu termasuk orang yang diperbolehkan untuk bertransaksi, itu meliputi di sini 3 katanya. 1, ayakuna hurron, ini yang kedua ya, paparan dari yang kedua. Hurron, merdeka. 2, balig. Nanti ada bahasan sendiri ya. Yang ketiga, ayakuna rasyidan. Apa rasyidan itu? Paham, waras, ngerti. Ada orang yang memang sudah balig, merdeka juga, tapi dia nggak ngerti tentang transaksi jual beli ini tentang apa. Ada kayak gitu, penipuan kan jadi ujungnya. Nah, ini juga kadang-kadang orang, ada penjual itu yang demikian, memanfaatkan kebodohan dari siapa? Pembeli. Kade itu kayak gitu. Nah, itu bisa hilang terangkatnya keberkahan. Baik. Berapa? Kelima. Ayakunal mabi'u maqduran ala taslimihi. Sil'ah ya. Maqduran ala taslimihi. Bisa diterima. Bisa dipahami? Barang bisa diterima apa? Langsung. Bisa diterima gitu. Karena nanti ada akad ya Pak, ada yang bukan bisa langsung atau tidak langsung, karena nanti ada akad salaf gitu kan ya. Ya, ada salam gitu kan ya. Nanti beda. Jadi di sini syaratnya adalah barang yang diperjualbelikan itu bisa diterima, bisa dimiliki. Nah, kadang di keluarga biasanya suka ada masih ditinggali oleh siapa, orang tua dijual, jelas. Ini kadang suka terjadi yang demikian. Ini enggak. Yang keberapa? 6. Ayyakunal mabi'u ma'luman litarfain. Yang ke-6, sil'ah ma'luman litarfain.
sil'ah atau barang telah diketahui oleh kedua pengakad. Barang telah diketahui oleh para pengakad. Dua-duanya diketahui, dua-duanya mengetahui. Baik. Yang ketujuh, ayyakuna saman ma'luman qadarahu wa sifatahu litarfain. Harga, apa harga berarti maksudnya? Ya harga ya. Ya, harga telah diketahui kadar dan sifatnya oleh kedua pengakad. Ini berapa nilainya? Dua-duanya sudah ada kesepakatan. Jadi dua-duanya sudah tahu. Subhanallah. Jadi ini 7. Kita ulangi. Yang pertama apa? Saling ridho antara dua pengakad. Yang kedua, pengakad termasuk orang yang diberikan kuasa ataupun boleh melakukan apa? Transaksi. Boleh melakukan transaksi, berarti meliputi 3 ya. Merdeka, balik, dan waras. Nah, yang ketiga, barang termasuk barang yang mubah, harta yang mubah. Yang keempat, pengakad memiliki barang secara utuh ya, atau ada izin. Yang kelima, sil'ah bisa diterima. Yang keenam, sil'ah barang telah diketahui oleh kedua pengakad. Yang ketujuh, harga telah disepakati oleh dua. Coba lihat, kalau kita lihat ke syarat-syarat ini, syarat yang paling banyak bermuara kemana dari rukun yang tadi 3? Ke barang. Benar? Sil'ah. Ke sil'ah. Tuh. Tapi di situ ada apa? Kita harus hati-hati terutama dalam barang yang diperjual belikan. Baik. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Nanti insya Allah kita masuk di pembahasan hadis. Jadi kita cukupkan di pembahasan rukun, definisi rukun dan syarat sah jual beli. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam rahmatan Allah. Allahumma amin. Dan untuk kita semua, jamaah semua, Allahumma amin. Apa Ustaz? Izin bertanya, jika sebuah brand bekerja sama dengan panitia kajian tertentu, nah ini dia pastikan terlebih dahulu. Ini mungkin isyaratnya tadi apa, muawadhah dan tabarru. Makanya ini harus pastikan terlebih dahulu. Jika sebuah brand bekerja sama dengan panitia kajian tertentu, di mana brand tersebut memberikan infak, ya sponsorship, biasa di bawah biasa kan kalau ada apa, kepada kegiatan kajian tersebut, dan timbal baliknya logo brand tersebut dicantumkan pada poster kajian tersebut. Apakah perbuatan yang termasuk muawadhah atau tabarru? Bagus pertanyaannya. Saya kembalikan jawabannya nanti ke Bapak dan Ibu nanti. Silakan bedakan. Jangan. Silakan dipertimbangkan yang seperti itu. Masuknya kategori hukum asalnya apa? Asalnya adalah tentu. Babnya adalah apa? Babnya apa? Memang masuknya kategori jasa karena bukan barang. Jelas. Enggak, pertanyaannya simpel dulu sebenarnya. Apakah ini masuk kategori muawadhah atau tabarru? Hal yang demikian. Jadi membayar apa?
sponsorship itu. Ada tujuan dunianya, ada tujuan akhiratnya. Mawadhah atau tabarru? Mawadhah. Mau dua-duanya? Mawadhah situ. Jual beli itu. Sah-sah saja insyaallah. Hanya saja nah ini yang rentan dan banyak juga yang sampai ke kita juga, terutama dalam masalah ini. Yang apa istilahnya bukan bermudah dalam hal ini. Ya hukum asalnya termasuk jasa berarti ya kategorinya, muawadhah kategorinya. Hanya saja ya betul-betul memang harus bisa meluruskan, mengelola hati betul-betul, meluruskan niat. Karena tipis sekali antara bab tabarru dengan bab apa? Muawadhah. Dan indikator ria itu sangat nampak di situ. Ya, karena brand kita nampak di situ. Ya, ujub itu sangat besar di situ. Hati-hati. Makanya kenapa tadi diisyaratkan innat tujara yud'auna yaumal qiyamati fujara. Kenapa para pengusaha itu ya akan dipanggil sebagai fujar pada hari kiamat, kecuali orang yang sodaqah, barra sodaqah, yang jujur. Ini mengelola kejujuran itu luar biasa berat. Jadi apa yang tadi ditanyakan berkaitan apakah ini muawadhah atau tabarru, zahirnya wallahu taala masuk ke dalam kategori muawadhah, hanya saja tipis dengan tabarru karena berkaitan dengan babnya apa? Tabarru. Poster kan bagian daripada tabarruat, membantu, ta'awun wal birri wat taqwa, jelas. Hanya saja di nah, wallahu taala alam. Baik, saya kira itu saja. Ini sensitif ya. Sensitif. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairi muslimin. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatian, kesempatan dan waktunya. Kurang lebih kami mohon maaf. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.